Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Ya, kita akan bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring. Nah, walaupun lewat daring, Ibu akan berharap kepada kalian semua agar tetap semangat dalam proses pembelajaran berlangsung ya. Nah, pada hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran 4, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita sama-sama ya membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian jangan lupa mengisi absennya ya. Bagi yang sudah mengisi absen yang pertama ya tidak perlu lagi mengisi absennya, terkecuali kalau yang belum mengisi absen di pelajaran pertama ya kalian bisa mengisi absennya kembali ya di pelajaran kedua. Nah, kita ketahui bersama anak-anak, di pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang keberagaman kain tradisional. Nah, kita ketahui bersama di Indonesia ini juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulas. Sedangkan jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya ya pada halaman 46. Di situ ada berbagai macam gambar atau motif kain-kain tradisional yang ada di negara kita. Nah, dari gambar kain-kain ini kita bisa menemukan segi banyak pada pola kain-kain tersebut. Nah, sedangkan segi banyak dibedakan menjadi 2. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Di halaman 47, di situ ada 2 bangun yang bisa kita lihat. Misalnya ada 2 gambar 2 bangun ya. Di situ gambar A segi banyak beraturan, sedangkan di gambar bagian B itu contoh segi banyak yang tidak beraturan. Nah, untuk mengetahui kita harus mengukur dengan penggaris. Kita harus mengetahui panjang setiap sisi bangun A dan B. Apakah panjangnya sama atau tidak. Sedangkan bagaimana kita mengukur sudutnya? Ya, kita harus mengukur dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Situ ada beberapa gambarnya ya di halaman 47. Kemudian segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Sedangkan segi banyak yang tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Ya, di situ ada contohnya di halaman 48. Kemudian di halaman 50, manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Di situ ada beberapa gambar ya, sudut bangun yang bisa kita lihat contohnya. Mana segi banyak beraturan dan mana segi banyak yang tidak beraturan. Sedangkan segi banyak yang beraturan mempunyai sisi yang sama. Sedangkan segi banyak yang tidak beraturan, dia sudutnya tidak sama besarnya. Ya. Berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional ya. Kita bisa juga melihat pada bentuk kainnya ya. Di situ ada, kita bisa menemukan segi banyak. Kita bisa melihat dari sudut-sudut kain tersebut. Kemudian kita pindah di halaman 51.
anak-anakku semua. Coba kita perhatikan ya, di halaman 51. Di situ kita menemukan teks bacaan ya. Di situ ada Tari Kipas Pakarena. Nah, coba kita baca sama-sama. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino. Pada zaman dahulu, konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bercocok tanam itu ya kita bisa kita lihat di lingkungan kita ya, dengan menanam berbagai macam makanan yang bisa kita konsumsi seperti menanam padi, menanam pisang, ubi, dan lain-lain. Sedangkan berternak ya, kita bisa melihat banyak di sekitar kita orang yang sedang berternak, misalnya berternak sapi, kambing, dan lain-lain.